Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tahapan stres. Firman Allah surat Al-Fajr ayat 27-30 yang artinya, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masukkan ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masukkan ke dalam surgaku." Quran surat yang ke-89 ayat 27-30. Gangguan stres biasanya timbul secara lamban, tidak jelas kapan mulainya, dan seringkali kita tidak menyadari. Namun meskipun demikian, dari pengalaman praktek psikiatri, para ahli mencoba membagi stres tersebut dalam 6 tahapan. Setiap tahapan memperlihatkan sejumlah gejala yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Hal mana berguna bagi seseorang dalam rangka mengenali gejala stres sebelum memeriksakannya ke dokter. Psikiater sebagai berikut. 1. Stres tingkat 1. Tahapan ini merupakan tingkat stres yang paling ringan dan biasanya disertai dengan perasaan-perasaan sebagai berikut. A. Semangat besar. B. Penglihatan tajam tidak sebagai biasanya. C. Energi dan gugup berlebihan, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya. Tahapan ini biasanya menyenangkan dan orang lalu bertambah semangat tanpa disadari bahwa sebenarnya cadangan energinya sedang menipis. 2. Stres tingkat 2. Dalam tahapan ini, tampak stres yang menyenangkan mulai menghilang dan timbul keluhan dikarenakan cadangan energi tidak lagi cukup sepanjang hari. Keluhan yang sering dikemukakan sebagai berikut. A. Merasa letih sewaktu bangun pagi. B. Merasa lelah sesudah makan siang. C. Merasa lelah menjelang sore hari. D. Terkadang gangguan dalam sistem pencernaan (gangguan usus, perut, kembung, kadang-kadang pula jantung berdebar. E. Perasaan tegang pada otot-otot punggung dan tengkuk (belakang leher). Perasaan tidak bisa santai. Yang ketiga, stres tingkat 3. Pada tahapan ini, keluhan keletihan semakin nampak disertai dengan gejala gangguan usus lebih terasa (sakit perut, mulas, sering ingin ke belakang). B. Otot-otot terasa lebih tegang. C. Perasaan tegang yang semakin meningkat. D. Gangguan tidur (sukar tidur, sering terbangun malam dan sukar tidur kembali atau bangun terlalu pagi). E. Badan terasa oyong, rasa mau pingsan (tidak sampai jatuh pingsan). Pada tahapan ini, penderita sudah harus berkonsultasi pada dokter, kecuali kalau beban stres atau tuntutan dikurangi dan tubuh mendapat kesempatan untuk beristirahat atau relaksasi guna memulihkan suplai energi. Stres tingkat 4. Tahapan ini sudah menunjukkan keadaan yang lebih buruk yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. A. Untuk bisa bertahan sepanjang hari terasa sangat sulit. B. Kegiatan-kegiatan yang semula menyenangkan kini terasa sulit. C. Kehilangan kemampuan untuk menanggapi situasi
pergaulan sosial, dan kegiatan-kegiatan rutin lainnya terasa berat. D. Tidur semakin sukar, mimpi-mimpi menegangkan, dan seringkali terbangun dini hari. E. Perasaan negatif fisik. F. Kemampuan berkonsentrasi menurun tajam. G. Perasaan takut yang tidak dapat dijelaskan, tidak mengerti mengapa. 5. Stres tingkat 5. Tahapan merupakan keadaan yang lebih mendalam. Tahapan keempat di atas yaitu A. Keletihan yang mendalam. B. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana saja terasa kurang mampu. C. Gangguan sistem pencernaan dalam kurung sakit mag dan usus tutup kurung. Lebih sering sukar, buang air besar, dan sebaliknya feses encer dan sering ke belakang. D. Perasaan takut yang semakin menjadi mirip panik. Yang keenam, stres tingkat 6. Tahapan ini merupakan tahapan puncak yang merupakan keadaan gawat darurat. Tidak jarang penderita dalam tahapan ini dibawa ke ICCU. Gejala-gejala pada tahapan ini cukup mengerikan. A. Debaran jantung terasa amat keras. Hal ini disebabkan zat adrenalin yang dikeluarkan karena stres tersebut cukup tinggi dalam peredaran darah. B. Nafas sesak, megap-megap. C. Badan gemetar, tubuh dingin, keringan bercucuran. D. Tenaga untuk hal-hal yang ringan sekalipun tidak kuasa lagi, pingsan atau koplas. Bagaimana diperhatikan, maka dalam tahapan stres di atas menunjukkan manifestasi di bidang fisik dan psikis. Di bidang fisik berupa kelelahan, sedangkan di bidang psikis berupa kecemasan dan depresi. Hal ini dikarenakan penyediaan energi fisik maupun mental yang mengalami defisit terus-menerus, sering dibuang air kecil, dan sukar tidur merupakan petanda dari deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton video tadi. Jangan lupa abang-abang subscribe, like, dan komennya agar channel kami berkembang dan maju. Dan jangan lupa subscribe-nya, like, komen, share ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda tahu channel Naga Bonang. Semoga yang sudah menonton video tadi semoga bermanfaat, diberi kesehatan, diberi rezeki, diberi umur yang panjang, dimudahkan urusannya dunia maupun akhirat. Jika ada salah kata dari video tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya dari Naga Bonang. Mohon maaf sebesar-besarnya kata-kata yang di video tadi, dan jika didengar Anda kurang enak, maka saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.